Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1156 sampai bab 1160. Xie Yong dan yang lainnya juga sibuk terbang keluar. Omi berkata, kalian cepat-cepat turun ke tanah untuk berjaga-jaga. Bagus. Xie Yong dan adik perempuan dan yang lainnya segera berguling ke tanah. Song Dingtian, namun juga, adalah leluhur akhir yang kuat. Jika dia bertekad untuk membunuh, aku khawatir Paman Yu dan Omi tidak akan dapat berhenti sepenuhnya pada waktu yang tepat. Xie Yong dan beberapa saudara laki-laki dan perempuan lainnya. Satu atau dua kematian tidak bisa dihindari. Jadi memang benar bahwa mereka, alam persatuan, menggerakkan ke tanah dengan cepat. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Harta karun sihir surgawi terbang jelas hancur, emosi Song Dingtian agak di luar kendali. Di matanya, Yu Haoyun yang sangat tidak layak bahkan bisa memiliki harta karun sihir surgawi terbang. Sementara dia selalu memimpikannya tetapi tidak bisa. Hatinya sangat tidak seimbang. Hahaha. Song Dingtian, kamu juga menginginkan harta karun sihir surgawi terbang. Benar, pada awalnya aku mengenalmu. Tetapi aku tahu bahwa kamu tidak bisa tidur selama berhari-hari dan malam menginginkan harta karun sihir surgawi terbang ini. Dan pada awan petir angin tidak memberikannya kepadamu. Semacam masih di hatimu ah. Yang terakhir hancur di sekolah Yanshan hanyalah salah satunya. Dan dikatakan bahwa dia memiliki setidaknya 50 dari mereka akhirnya. Dan ketika tiba, semua orang yang mengikutinya, atau kemudian, akan diberikan satu. Song Dingtian, sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan, yang membiarkan Anda memiliki pikiran buruk, selalu memikirkan ide-ide bengkok ini, dan tidak mengambil jalan yang baik. Jika tidak, dengan identitas kepala sekolah Anda, Winlight Cloud pasti akan memberi Anda satu. Maaf, maaf. Ah, Song Dingtian mendesis. Pada kenyataannya, ketika dia mendengar Yu Haoyun mengatakan itu, Song Dingtian sedikit menyesal di dalam. Apakah dia tahu bahwa Omi memiliki begitu banyak harta surgawi terbang? Dia seharusnya tidak mencium perasaannya sejak awal. Sekarang, ada baiknya dia bahkan telah melakukan kejahatan divisi. Song Dingtian penuh gigi dan berkata, kematian, aku ingin kalian semua mati. Yu Haoyun memancarkan, bunuh aku jika kamu bisa. Yu Haoyun segera melakukan rekonstruksi ke tanah. Saat ini, Omi dan yang lainnya sudah mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, Xie Yong dan yang lainnya segera berteriak. Seseorang, bunuh seseorang. Song Dingtian telah membunuh seseorang. Cepat datang. Teriakan menyebar ke seluruh berbagai lembah naik turun sekte naga ilahi. Para paman yang mendengar teriakan itu, serta para murid, mengangkut, terutama paman alam leluhur yang tinggal beberapa ratus meter di dalam tenda, dan datang dalam sekejap mata. Apanya? Salah satu paman dengan marah menegur. Paman Wang, itu buruk. Song Dingtian telah membunuh seseorang. Pada saat itu, salah satu paman melihat Yan Xingyi di punggung Omi dan berkata dengan kaget, bukankah ini Yan Xingyi? Bukankah dia hilang? Paman Yu Yue, istri guruku ditangkap oleh Song Dingtian dan disembunyikan di penjara bawah tanah surgawi. Banyak kami datang dengan cepat. Jika tidak, istri guruku akan berubah menjadi darah olehnya. Sekarang Song Dingtian masih di penjara bawah tanah surgawi. Gemetar dengan Paman Yu. Dan dia ingin membunuh Paman Yu. Apa? Bagaimana mungkin? Selusin orang yang sudah tiba terkejut. Pada saat ini, pintu kamar Song Dingtian bergemerincing dan seseorang keluar. Itu adalah Yu Haoyun. Yu Haoyun menarik keluar dengan sangat gembira. Sekarang dia akhirnya bisa menggunakan keunggulan mesin terbang penuhnya. Song Dingtian bukan lagi lawannya. Saat berikutnya, Song Dingtian juga melakukan pembongkaran. Setelah Song Dingtian dipaksa keluar, dia melihat saudara-saudari sekte naga ilahi di mana-mana. Dan dia tahu bahwa dia akhirnya kehilangan segalanya. Mereka yang dikeluarkan juga terkejut ketika mereka melihat Song Dingtian mengejar Yu Haoyun. Kebenaran ada di depan mata mereka. Dan mereka harus mempercayainya jika tidak. Salah satu dari mereka, seorang paman, berkata, kakak senior Palmis, apakah kamu benar-benar melakukan ini? Song Dingtian menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu percaya ketika aku mengatakan itu tidak? Kakak senior Palem, selama ini, kami selalu menganggap Anda sebagai yang terhebat. Semuanya atas perintah Anda.
Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan melakukan hal seperti itu. Hahaha. Semuanya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak omong kosong. Ayo pergi bersama, kata lagu Ding Tian. Pada saat ini, Paman Yu tersenyum. Tidak perlu. Untuk berduka untukmu. Di mana perlu untuk pergi bersama. Aku cukup sendirian. Berjemur di tanah. Ruang terbatas. Aku tidak bisa memanfaatkan harta sihir terbang. Tapi sekarang, hehe, Song Ding Tian. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan apa itu. Setelah mengatakan itu, Paman Yu Si sedang menggali menuju Song Ding Tian. Song Ding Tian kemudian bertarung dengan Paman Yu pada saat ini. Hanya untuk menemukan bahwa kekuatan tempur Yu Haoyun telah meningkat lebih dari satu level. Ledakan, segera. Song Ding Tian ditampar oleh Yu Haoyun. Hahaha. Hahaha, kamu Haoyun tertawa. Yang lain. Namun, memandang Yu Haoyun dengan tidak percaya. Omi memerintahkan. Paman Yu, jangan buang waktu dengan Song Ding Tian. Pertama-tama pukul dia dan kemudian ikat dia. Dia telah melakukan kejahatan terhadap divisi. Serahkan dia kepada asisten divisi untuk ditangani. Iya, begitu Yu Haoyun mengangguk. Dia segera memindahkannya menuju Song Ding Tian. Para penonton itu agak bingung. Kenapa Yu Haoyun begitu patuh pada kata-kata Wind Lightning? Selain itu, bagaimana kekuatan Yu Haoyun melonjak? Omi berkata kepada paman-paman itu. Paman dan paman, jangan bingung. Aku memberi Paman Yu harta sihir terbang. Jadi dia telah menancapkan Song Ding Tian. Jika tidak ada yang lain, Paman Yu adalah kepala sekolah berikutnya. Baiklah, aku harus kembali untuk merawat istri guruku terlebih dahulu. Jadi kalian membantu menangkap Song Ding Tian. Omi terbang pergi membawa istri gurunya di punggung yang pucat. Terbang kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Membawa si Sun Yang kembali ke kamarnya. Adik perempuan memerintahkan. Salah satu dari kalian pergi dan mengambil bubur di dekatnya. Saya akan pergi, kata kakak senior ke-6. Omi dan yang lainnya menyaksikan adik perempuan memperlakukan gurunya. Adik perempuan berkata, kekurangan air sifu sangat parah sehingga organ-organnya mengerut. Ah, sangat serius. Song Ding Tian itu. Anak perempuan jalang. Adik perempuan mengambil denyut nadi Shizuo dan berkata, untungnya, Shizuo tidak diserang secara. Itu bagus. Baiklah. Beri Sinin yang bubur. Sinin yang akan segera mendapatkan kembali semangatnya. Dia benar-benar kehilangan energi secara fisik. Setelah makan bubur, istri guru pergi tidur dan beristirahat. Omi dan saudara-saudaranya tiba di aula Dewan Sekte Naga Ilahi. Saat ini, Song Ding Tian sudah terikat, dan Yu Haoyun meremehkan tulang pipanya. Song Ding Tian tidak bisa bertarung sama sekali. Semua orang di aula besar musyawarah ada di sana, hanya menunggu asisten guru datang dan menanganinya. Omi berjalan ke aula besar musyawarah, melihat Song Ding Tian tergeletak di tanah, dan segera naik. Hah, Omi menamparkan wajah Song Ding Tian, lalu menendang wajahnya. Lagu Ding Tian jatuh ke tanah dan meringis. Pada saat itu, salah satu siswa berseru, petir angin, kamu kurang terbuka. Menurut pendapat mereka, Feng Qingyun memang agak lancang. Song Ding Tian telah melakukan kejahatan besar terhadap divisi tersebut, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu membuang Song Ding Tian. Dan mereka hanya bisa menunggu dengan tenang sampai asisten kakek divisi keluar. Memang terlalu lancang bagi seorang murid dari generasi yang lebih rendah, Wind Lightning, untuk langsung menendang Song Ding Tian begitu dia memasuki aula utama. Omi, Wind Lightning. Song Ding Tian telah melakukan kejahatan. Tetapi sebelum dia dibuang oleh asisten profesor, dia masih menjadi kepala sekolah. Belum lagi kamu. Bahkan kami tidak memiliki hak untuk mengalahkannya. Kamu adalah murid junior. Apa ini jika kamu tidak kurang terbuka? Selain itu, kamu masih seorang murid yang diusir dari kipas. Paman lain berkata, itu benar. Petir angin. Kamu melangkahi otoritasmu. Kamu dapat mendengarkan dari pinggir lapangan. Tetapi kamu tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah dalam Sekte Naga Ilahi. Hahaha, Omi tertawa dan menendang wajah Song Ding Tian lagi. Berkata, aku akan menendang. Bagaimana dengan itu? Anda, semua orang sangat marah. Tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Tetapi angin petir telah membunuh sekutu Sekte Liangshan. Dan meskipun dia baru berada di tahap awal dari wilayahnya saat ini, Tuhan tahu apakah dia akan tiba-tiba melakukan tekniknya yang kuat entah dari mana. Omi meraih Song Ding Tian dan berkata, Song Ding Tian, kamu sih. Hah, Omi menamparkan Song Ding Tian dengan memenangkan kiri dan memenangkan kanan. Sejujurnya, paman-paman di istana itu tidak tahan melihatnya. Feng Qingyun menamparkan terlalu keras. Intinya adalah bahwa Feng Qingyun hanyalah seorang junior. Terlalu tanpa aturan dan sopan santun.
Bahkan seorang tawanan tidak boleh diperlakukan seperti ini. Belum lagi Song Dingtian masih menjadi kepala sekte sekarang. Sudah cukup. Wind Lightning. Itu sudah cukup. Pada saat ini, seorang paman senior yang juga lebih tua meraung. Omi berhenti mengipasi Song Dingtian. Menatap paman berambut abu-abu itu dan berbinar. Apakah kamu menarik, Paman Bai? Ayo, keluarlah kalau begitu. Aku tidak akan melawan Song Dingtian lagi. Aku akan melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lalui bersamaku. Aku akan melihat berapa banyak gerakan yang bisa aku lalui dengan kekuatan Spike Aliku. Anda, gigi Tuan Bai gatal karena marah. Apakah Omi marah padanya? Bahkan si kecilnya berduri. Berapa banyak lagi gerakan yang bisa dia lalui? Jika kamu tidak berani, maka jangan bicara omong kosong. Omi mencapai kepala Song Dingtian, menginjaknya di tanah dan berkata, Song Dingtian, kamu melempar istri guruku seperti ini, menyakiti tuanku, dan sekarang hidup dan mati masih belum diketahui, dan hampir membunuh istri guruku. Tidak, sudah membunuh istri guruku. Jika kita tidak menyelamatkannya, istri guruku akan mati. Jika kamu tidak memberontak hari ini, aku, Wind Lightning, melawanmu karena kejahatan besar. Song Dingtian meraung. Wind Lightning, lepaskan kaki anjingmu. Yoho, kaki anjing, kamu masih dalam mood untuk mengutuk. Omi memberikan tendangan keras ke angin dan dengan tendangan ringan. Ada suara keras, dan mulut Song Dingtian penuh dengan darah saat giginya terbang kemana-mana. Orang-orang di sekitar istana yang melihat ini tidak bisa menahan. Song Dingtian ini, itu buruk untuk mengarahkan siapapun, untuk menjangkau awan petir angin. Ah, Song Dingtian meraung kesakitan. Berhenti, pada saat ini. Suara seorang lelaki tua datang dari pintu masuk. Ketika semua orang melihat, itu adalah asisten guru, Paman Kuilian. Dan tentu saja, Omi menemui Guru Gong. Berikan rasa hormatmu kepada Paman Kuilian. Memberi penghormatan kepada Master Tempelian. Omi juga menyembah. Orang kuat di level lengkap dari alam Master Sekte. Omi tidak sombong. Jika Omi bahkan tidak berani bisa menang dengan menampilkan Life Blood Hidden, maka itu akan menjadi istirahat. Lebih baik untuk menyembah. Kuilian berjalan ke aula utama. Memandang Song Dingtian yang dalam keadaan tenggelam dan bertanya, siapa yang melawan ini? Omi segera berkata, Tuan Kuilian, akulah yang memukulnya. Mata Candian melonjak. Dan di detik berikutnya, dengan menyentuh, dia menamparkan wajah Omi. Dan Omi berputar dan terpental, menabrak ketinggian. Rumputku, Omi bangkit dari tanah dan mengutuk dengan marah. Dia sebenarnya ditampar oleh si Gong. Dan Omi tidak bereaksi sedikit pun. Hati Omi sangat marah sehingga 10.000 kuda jerami terbang lewat. Tidak mengherankan jika Omi ditampar ketika dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi di depan pembangkit tenaga listrik tingkat master yang lengkap. Namun, paman dan guru lain di aula utama sangat senang melihat Omi ditampar oleh asisten profesor. Karena mereka semua baru saja merasa bahwa Omi terlalu berlebihan dalam memukuli Song Dingtian oleh bawahannya. Meskipun Song Dingtian mengenakan dosa, harus diketahui bahwa mereka berada di generasi yang sama dengan Song Dingtian. Dan Omi menamparkan Song Dingtian juga secara tidak langsung membuat mereka merasa tidak dihargai juga. Lumpuh Omi menyeka darah dari sudut mulut dan menerangi Kuilian. Setelah mencium Omi, Kuilian tidak memandang Omi dan berbalik untuk berjalan ke atas aula utama dan duduk di kursi tertinggi di aula utama musyawarah. Temple Steren berkata, semuanya, siapa yang akan memberi tahu kami kejahatan apa yang telah dilakukan Song Dingtian? Omi segera memintakan mata kepada Paman Yu Shi. Paman Yu keluar dan berkata, melapor ke Kuilian. Song Dingtian dia memenjarakan Yan Xinyi. Bersembunyi, Wind Lightning cukup pintar untuk menebaknya dan menyelamatkan nyawa Yan Xinyi dengan pergi ke penjara bawah tanah tepat waktu untuk menyelamatkannya. Kuilian bertanya, jadi, kalau begitu, Yan Xinyi tidak mati? Ya, Yan Xinyi tidak mati. Karena dia tidak mati. Lalu siapa yang mengikatnya? Yu Hao Yun berkomentar. Ketika Omi melihat sikap penguasa kuil, dia tiba-tiba merasa bahwa masalahnya sepertinya tidak terlalu baik. Di mata Omi, kematian Song Dingtian tidak bisa dihindari. Tetapi tidak harus di mata orang lain. Kuilian bertanya, Song Dingtian adalah yang terkuat dan paling berbakat dari murid-muridmu. Kepala sekte yang telah kami pilih untuk mengelola sekte. Bahkan jika dia telah melakukan kejahatan, dia tidak boleh dirantai ke tulang pipa dan terikat dan diperlakukan seperti terpidana mati. Melepaskan dia sekaligus. Omi segera berkata, tunggu, Tuan Kuilian. Saya khawatir ini tidak baik. Petir angin. Ini adalah masalah dalam sekte naga ilahi. Dan ini adalah masalah tingkat tinggi. Bahkan jika kamu telah kembali ke sekte naga ilahi, bukan giliran murid tingkat bawah untuk ikut campur dalam masalah tingkat tinggi.
Omi bercampur. Grandmaster. Yang disakiti Song Dingtian adalah tuanku. Dan istri guruku. Dan kamu bilang aku tidak bisa ikut campur. Apa yang terjadi pada tuanmu adalah kecelakaan. Dan Song Dingtian tidak tahu itu akan terjadi. Selain itu, tidak ada berita pasti bahwa dia sudah mati. Dan tuan ibumu. Dia masih hidup sekarang. Ini konyol. Istri guruku telah dipenjara selama bertahun-tahun. Dan membayangkan macam apa yang telah dia alami. Dan kamu telah mengabaikannya. Jangan khawatir. Sekte Naga Ilahi selalu adil dan ketat. Itu tidak akan membiarkan tahanan pergi. Dan mengenai pemenjaraan Song Dingtian atas Yan Xingyi, pasti akan ada penjelasan untuk semua orang. Penjelasan omong kosong. Jika Anda menginginkan penjelasan, potong kepala Song Dingtian, kata Omi sambil meraung. Temple Master mengerutkan kening dan berkata, Wind Lightning, bukan putaranmu untuk ketenangan kasar di sini. Jika kamu membuat masalah lagi, jangan salahkan aku karena menciummu lagi. Kamu, Omi sangat marah. Namun, untuk masalah ini untuk memulai Life Blood Hidden, ini tidak sepadan sama sekali. Belum diketahui apakah kekuatannya dapat mengalahkan kesempurnaan alam Zongxi setelah memulai Life Blood Hidden. Jika tidak dapat mengalahkan kesempurnaan Zongxi, ratusan kali lebih baik. Yang lebih penting, Life Blood Hidden hanya beberapa puluh detik. Menggunakan beberapa puluh detik untuk menyelamatkan hidup Anda untuk melawan kesempurnaan Zongxi yang kuat. Betapa konyolnya ini. Pertempuran yang seimbang. Kurang dari beberapa menit hingga beberapa puluh menit. Apa yang bisa beberapa puluh di atas? Omi tidak lagi berbicara, tetapi ingin melihat apa yang penguasa kuil. Apa yang ingin dia lakukan dengan Song Dingtian. Kuil itu berkata, Song Dingtian secara pribadi memenjarakan istri adik laki-lakinya. Tetapi merindukan pihak lain tidak terjadi kerusakan besar. Dan sekolah naga ilahi tidak boleh tanpa kepala. Jadi, hukuman khusus Song Dingtian menghadap dinding selama 3 tahun. Introspeksi yang baik, menutupi tembok 3 tahun ini. Kepala posisi kita memiliki Oriole Kuningki di tempatnya. Ada bisikan di aula. Tidak ada yang mengatakan itu tidak adil atau adil. Semua orang sepertinya hanya membicarakannya atau mengharapkannya. Tidak terlalu mengejutkan. Namun Omi sangat kesal. Saya setuju. Saya setuju, teriak Omi. Petir angin. Apa yang kamu setujui? Lagu Dingtian memenjarakan istri guruku. Menganiaya tuanku. Dan mencoba membunuh kami di penjara surgawi. Dan kamu menghukumnya dengan sangat baik karena menghadap tembok selama 3 tahun. Dan kamu bahkan tidak membatalkan posisi kepala sekolah. Apakah ada yang lebih hemat biaya di dunia ini? Lalu bagaimana seharusnya Song Dingtian dihukum? Kuilian bertanya. Omi berkata, eksekusilah dia. Hehe, Temple Steren tertawa dingin. Bahkan jika kamu tidak mengeksekusinya, maka kamu setidaknya harus melumpuhkan seni bela dirinya, menghancurkan meridiannya, dan menahan di penjara surgawi selama 20 tahun lagi. Wind Lightning. Tidak ada urusanmu di sini. Kamu turun, kata Tempelian. Tidak mendengar lagi. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Apa? Apakah penguasa kuil menganggap saya adalah nasihat yang buruk? Apakah ini terlalu serius? Omi mengamuk. Wind Lightning. Song Dingtian tidak cukup membahayakan keselamatan sekte untuk dihukum begitu berat. Dia adalah asisten masa depan sekte. Dan dia diharapkan untuk memimpin sekte naga ilahi di masa depan. Bagaimana kamu bisa mengikisnya? Jadi, kalian sama sekali tidak berencana untuk menghukum Song Dingtian. Ya, gabungan istri tuan dan guru senior saya tidak sepenting satu Song Dingtian. Oke, saya mengerti. Karena itu masalahnya. Maka, kalian bisa menghadapinya sesukamu. Suatu hari nanti, aku akan membalas dendam pada Song Dingtian dengan caraku sendiri. Tunggu saja aku. Wind Lightning, kamu berhenti di situ. Kuilian berteriak. Apa? Iya, angin petir. Aku menyarankanmu untuk melepaskan kebencianmu. Kau seharusnya tidak membenci sekte naga ilahi. Itu tidak baik untukmu. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Kita akan tahu nanti. Hari ini kamu mengabaikan wajahku untuk Song Dingtian. Dan jangan berharap aku memberikan wajah suatu hari nanti. Berbicara seolah-olah kamu akan menjadi kuat di masa depan. Kuilian mencibir. Kalau begitu kita akan melihatnya. Tunggu. Teriak Temple Steren lagi. Punya kentut, ujar Omi. Windy, kamu sangat kejam padaku. Apakah kamu percaya aku bisa menembakmu sekarang? Saya tahu bahwa Anda tampaknya memiliki semacam teknik yang berkorban besar dan membuat kekuatan Anda melonjak seketika. Tetapi bahkan jika Anda menggunakan seni bela diri itu, Anda mungkin tidak memenangkan saya. Dan jika Anda begitu kasar kepada saya lagi, jangan salahkan saya karena mendengarkan kasar. Omi mengoceh kedua. Juga. Ambil harta terbang yang kamu berikan kepada Yu Haoyun.
Apa? Di aula utama. Yu Haoyun terkejut. Omi juga agak tidak percaya. Dan berpikir bahwa harta sihir terbang ini bahkan akan diinginkan oleh asisten gurunya. Tetapi tanpa diduga, dia membiarkannya seolah-olah dia sangat menghina. Yu Haoyun sibuk berkata, Paman Miao Yan, jangan, di mana Yu Haoyun bersedia mengembalikan perangkat terbang itu kepada Omi. Bahkan jika Omi menginginkannya kembali, dia tidak mengatakan apa-apa. Aku akan membiarkanmu mengembalikannya. Jadi kamu mengembalikannya. Yu Haoyun, kamu setidaknya memiliki potensi besar di Sekte Naga Ilahi. Sobat, sekarang setelah kamu jatuh sejauh ini, apa yang dapat kamu lakukan dengan mesin terbang? Ini tidak lebih dari membuat Anda lebih cepat dan lebih kuat. Tetapi Anda harus memahami bahwa itu tidak seperti keterampilan seni bela diri Anda yang benar-benar meningkat. Jika Anda masih ingin terus melangkah lebih jauh, Anda sebaiknya mengakhiri hal-hal seperti ini. Itu akan membuat Anda mundur. Tapi, harta sihir terbang ini sangat bagus. Aku memilikinya. Aku telah mengalahkan Song Dingtian, Yu Haoyun berkata dengan enggan. Kekuatanmu sebenarnya tidak bisa mengalahkan Song Dingtian. Jadi kenapa menipu dirimu sendiri? Setelah mengatakan itu, sosok William bergerak dan muncul di depan Yu Haoyun dalam sekejap mata. Pribadi mesin terbang di punggungnya. Lalu melemparkannya ke Omi dan berkata, ambil kembali barang-barangmu dan jangan berikan kepada murid manapun dari sekolah naga ilahi di masa depan. Jika tidak, usir dia dari putaran. Omi mengambil perangkat terbang itu dan pergi. Yu Haoyun memiliki wajah hitam dan sangat tertekan. William berkata kepada semua orang di aula utama, saya harap Anda semua mengerti bahwa tujuan utama kami sekarang adalah untuk merangkul ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi untuk pergi. Hanya ketika kami memuji ke alam seni bela diri yang lebih kuat, kami akan benar-benar kuat. Jangan mengandalkan objek eksternal apapun. Ya, Paman. Keesokan harinya, istri guru Omi bangun. Semangatnya langsung membaik. Istri guru Omi bangun. Semangatnya langsung membaik. Sisun, kamu sudah bangun. Berangin, duduk di depan jendela. Omi, istri gurunya dan berkata, murid ada di sini. Apa perintah istri gurumu? Apakah tuanmu belum mendengar apa-apa? Jangan khawatir. Aku yakin Sisun akan baik-baik saja. Istri guru bertanya, bagaimana kabar Song Dingtian sekarang? Apa yang guru lakukan di sini? Omi berkumpul dan berkata, kemarin, penguasa kuil keluar untuk memimpin pertemuan dan hanya menghukum Song Dingtian untuk menangani tembok selama 3 tahun. Istri guru itu mengatupkan giginya. Sekte Naga Ilahi bahkan memperlakukan kita seperti ini. Sisun, ku dengar Tuan Song Dingtian, salah satu asisten, adalah master yang kuat dan lengkap. Bersamanya di sini, bagaimana dia bisa menghukum Song Dingtian? Yan Xinyi mengangguk. Nama Tuan Song Dingtian adalah Zhu Yong. Dia adalah salah satu kesempurnaan leluhur Sekte Naga Ilahi. Hanya saja, ini semua kecuali diharapkan. Dengan Zhu Yong di sini, tidak mungkin bagi Sekte Naga Ilahi untuk benar-benar melakukan apapun pada Song Dingtian. Satu-satunya hal yang harus dibenarkan adalah bahwa tuanmu sendiri meninggal lebih awal. Jika tidak, Anda tidak akan diganggu hari ini. Omi mengambil handuk dan menyeka air mata berkilau. Berkata, jangan khawatir, guru. Suatu hari nanti murid akan membiarkan mereka mengerti apa itu intimidasi. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Yan Xinyi memandang Omi dengan lega dan berkata, bagus, kalian saudara-saudari. Kamu harus menjadikanku tuanmu berjuang untuk kemarahanmu. Tentu saja, Sisun. Karena kamu sudah bangun. Mari kita bersiap untuk berangkat besok. Berangkat? Di mana, Nyonya? Saya telah mendirikan sekte saya sendiri, yang disebut Gerbang Tak Berujung. Dan saya telah memberitahu saudara-saudari saya bahwa mereka semua bersedia ikut dengan saya ke Gerbang Tak Berujung dan tidak ingin tinggal di Sekte Naga Ilahi. Sekte Naga Ilahi mengamati kita. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Yan Xinyi berkata dengan kaget. Kamu telah membangun sektemu sendiri. Ini bukan lelucon Saja tentu ini bukan lelucon. Aku serius. Aku menciptakan seni bela diriku sendiri. Yang disebut teknik tanpa akhir. Yang jauh melampaui teknik pedang naga turun dari leluhur pendiri sekolah naga ilahi saat itu. Jadi aku percaya bahwa gerbang tak berujungku pasti akan berkembang di masa depan. Namun, tidakkah ada tanah di Jianghu ini bagimu untuk membangun gerbangmu sendiri? Jadi di mana kamu mendirikan sektemu? Sebuah tempat bernama Dog Style Town. Sepertinya berada di Sekte Townsend. Istri guru berkata, Fenger, kamu membuat sekte di wilayah Sekte Townsend. Kamu akan dihancurkan oleh Sekte Townsend. Dan tidak ada yang mau memiliki sekte lain di bawah sekte mereka sendiri. Jika Anda ingin membuat sekte,
Anda setidaknya harus memiliki kekuatan untuk tidak takut pada Sekte Townsend. Itu terlalu berisiko bagi Anda. Jadi menurut apa yang kamu katakan, ada sekte yang menempati setiap tempat di Jianghu ini. Dan aku tidak punya tempat untuk membuat sekteku sendiri. Ya, jadi sekte tidak begitu mudah untuk dibuat. Bahkan jika itu adalah kesempurnaan Agung Master Sekte. Selain itu, tidak peduli kesempurnaan guru leluhur mana yang kuat. Mereka sudah fokus pada seni bela diri tingkat yang lebih tinggi dan tidak akan membuang waktu mereka untuk membuat sekte yang sama sekali. Fenger, kamu juga tidak boleh membuang waktumu. Jika kamu punya waktu ini, kamu mungkin juga bekerja lebih keras di seni bela diri dan menembus satu ranah seni bela diri ke atas. Itu benar. Tapi, kamu tahu, seni bela diri yang aku ciptakan sendiri sangat bagus. Jika aku tidak membiarkan generasi orang mewariskannya, itu terlalu boros, kata Omi sambil garuk kepalanya. Aduh, aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa kamu. Jika kamu ingin membuat sekte, maka aku punya saran. Tolong katakan. Shisha, Yan Xinyi berkata, tidak ada tanah di benua ini bagi Anda untuk membangun sekte Anda sendiri. Jadi jika Anda benar-benar ingin membangun sekte Anda sendiri, Anda hanya dapat pergi ke laut. Ada beberapa pulau tak berpenghuni di sekitar benua. Saat ini pulau-pulau ini, tidak ada sekte yang menetapkan mereka sebagai wilayah mereka sendiri. Jadi mereka masih tidak berpenghuni. Hanya saja pulau-pulau di laut jauh dari daratan. Transportasi sama sekali tidak nyaman. Dan binatang laut itu banyak dan tidak berpenghuni. Jadi ini benar-benar bukan tempat yang baik. Omi tersenyum. Istri guru, terima kasih atas saran Anda. Tidak perlu khawatir tentang transportasi. Saya punya mesin terbang. Dan itu hanya setengah hari perjalanan dari sini ke kantor pusat Sekte Iblis. Apa? Cepat sekali. Istri guru itu terkejut. Iya, Omi menganggukkan kepalanya. Istri guru itu sepertinya tidak bisa mempercayainya. Omi agak bersemangat di dalam. Menciptakan sekte di pulau itu cukup bagus. Dan kemudian, Omi akan pergi ke dunia lain dan membawa sekelompok arsitek, pekerja konstruksi, dan beberapa ilmuwan. Dan kemudian dia akan dapat mengembangkan pulau itu secara besar-besaran. Tentu saja, Omi juga bisa pergi ke dunia lain dan membawa sekelompok orang untuk tinggal di pulau itu. Dan lambat laun, Omi percaya bahwa dia bisa mengubah pulau itu menjadi tempat yang modern dan makmur. Lihatlah sekte-sekte di daratan, yang iri padanya. Namun, hari ini masih agak jauh. Hanya rencana untuk Omi. Dan titik penyeberangan agak jauh dari sini. Tidak cukup untuk mengangkut sejumlah besar orang. Akan lebih baik jika masalah ini terselesaikan. Jika pesawat dan semacamnya dapat dibawa. Keesokan harinya, divisi itu bisa bangun juga. Masih sangat kurus. Tetapi setidaknya dalam semangat yang baik. Semua saudara Sisu berkumpul bersama. Kak Queen, kita akan pergi ke gerbang tak berujung hari ini, kan? Kakak senior ketiga bertanya. Ya, tapi alamat gerbang tak berujung telah diubah. Tempat sebelumnya, di dalam wilayah sekolah Townsend. Sisu berkata bahwa sekolah Townsend pasti akan menghalanginya. Semua, mengikuti saran Sisu. Kita akan pergi ke daerah sekitarnya dan menemukan pulau yang cocok untuk dijadikan alamat gerbang tak berujung. Kalau begitu aku akan membawa kalian ke dunia lain untuk bersenang-senang. Wah, aku sangat menantikannya. Hebat. Aku sudah lama ingin pergi ke dunia lain. Omi berkata, sekarang saya memiliki banyak mesin terbang. Jadi Anda masing-masing akan cocokkan dengan satu orang. Dan Anda dapat dengan mudah pergi ke dunia lain. Ya, saudara-saudara Omi semuanya. Sangat bersemangat. Adik perempuan berkata, bagaimana dengan guru? Bukankah kita yang mencarinya? Sayangnya, guru belum mendengar kabar dari kami selama setahun. Dan kami telah mencari semua sekte dari aliansi yang benar. Semua orang menundukkan kepala. Dan Sifu murung untuk sementara waktu. Omi berkata, karena kita telah mencari semua persekutuan yang tepat. Aku ingin tahu apakah wilayah iblis memilikinya. Mungkinkah orang kuat kesempurnaan Agung Zongxi yang menangkap guru adalah seseorang dari sekte iblis? Jika itu iblis, itulah akhirnya. Aku khawatir peluang guru untuk bertahan hidup sangat tipis. Mata istri guru itu merah dan dia tidak berbicara. Omi menghibur. Sisun, jangan khawatir. Aku akan bertanya pada Mu Qianji. Untuk membantu kita mencari tahu apa yang terjadi. Dengan hal-hal sebagaimana adanya, kita hanya bisa berdoa. Saya mengerti. Istri guru itu mengangguk. Sudah setahun. Apalagi yang bisa kita lakukan? Omi berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke Doctile Town sekarang. Pertama-tama kita akan mengambil mesin terbangku. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Lalu kita akan terbang ke luar negeri untuk menemukan pulau itu.
Setelah kita menemukan pulau itu, kita akan pergi ke wilayah iblis. Biarkan Mu Qianji membantu kita menemukan orang-orangnya. Dan akhirnya, kita akan menuju ke dunia lain. Kamu atur. Omi bertanya pada Black Jiao dan Dao. Little Black, Little Fire, tolong, bantu aku menjaga beberapa orang. Api kecil berkata, Kakak Chen, kakak dan adikmu adalah saudara laki-laki dan perempuanku. Dan ibumu adalah ibuku. Hehe. Kalau begitu jangan bertele-tele. Kakak laki-laki, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, kakak kelima, dan adik perempuan. Naiklah ke punggung Little Fire dan Little Black, dan aku akan menggunakan mesin terbang itu. Baiklah, semua orang duduk di punggung Black Jiao Fire Demon Beast, membawa orang-orang ini. Mereka tidak akan mengurangi kecepatan mereka. Si Sun Yang, adik perempuan, dan kakak ketiga, mereka bertiga duduk di belakang binatang api. Sementara yang lain duduk di belakang Jiao Hitam. Istri guru mengayunkan bulu indah Little Fire dan tersenyum. Fenger mampu menangani keajaiban dunia seperti itu. Masa depan pasti luar biasa. Kakak senior ketiga berkata, saudara Feng kita adalah yang terbaik. Adik perempuan berkata, Bibi, apakah benar-benar ada sesuatu tentang kehidupan kakak senior Win? Setelah kamu bangun, kami sebenarnya ingin bertanya, tapi kami belum berani bertanya. Istri guru berkata, mari kita bicara dengan Win tentang hal ini di lain waktu. Aduh, berangkat. Si hitam kecil dan si api kecil perlahan naik ke udara. Pada saat ini, banyak orang dari Sekte Naga Ilahi sedang menonton. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang di Sekolah Naga Ilahi mengetahui bahwa para murid Dingru, Kuil, akan meninggalkan Sekolah Naga Ilahi. Semua orang terisak-isak dan mendesah. Hari ini, kami akhirnya melihat bahwa sekelompok besar dari mereka akan pergi. Istri guru sedang duduk di belakang api kecil, menghadap ke gedung-gedung Sekolah Naga Ilahi di bawah, dan bingung dan berkomunikasi di dalam. Dia telah tinggal di sini selama beberapa dekade, dan hari ini dia akan mengucapkan selamat tinggal di tempat ini. Tetapi dia tidak terikat sama sekali padanya, dan dia bahkan membencinya. Selamat tinggal, kakak senior kedua memegang tangan ke tanah, murid-murid pamannya yang lain. Kakak berkata, selamat tinggal, Sekte Naga Ilahi. Bukan aku yang meninggalkanmu. Kaulah yang meninggalkanku. Jika nenek moyang pendiri Sekte Naga Ilahi, rohmu yang mati, dapat mendengarmu, kamu harus memperbaiki Sekte Naga Ilahi saat ini dan memaksa kami keluar. Selamat tinggal. Adik perempuan melihat ke tempat di mana Sekte Naga Ilahi tumbuh, dan perasaan sedih yang samar juga hadir dalam dirinya. Omi terbang ke udara dengan mesin terbang di penguasa dan berkata kepada semua orang, semuanya, jangan tinggal di belakang. Yang lama tidak akan pergi. Yang baru tidak akan datang. Tidak ada tempat untuk tinggal di sini. Saya yakin kita akan memiliki hari esok yang lebih baik. Ayo pergi. Mengatakan itu, Omi datang untuk memimpin jalan. Dengan Little Black dan Little Fire mengikuti di belakang. Dan segera menghilang ke kejauhan di langit. Di tanah Sekte Naga Ilahi. Namun, banyak murid serta paman dan paman mereka masih melihat ke langit yang jauh. Dan kemudian mereka menghela nafas. Mereka menyaksikan para murid Dingru, aula para murid, pergi, dan ada rasa pasrah dan kesedihan di dalam diri mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Pasti ada trade-off antara Song Dingtian dan murid-murid aula Dingru. Dan tanpa membuang Song Dingtian, mereka pasti akan pergi. Semoga sukses untukmu, kata seorang paman utama. Paman yang lain bertanya, di mana mereka akan tinggal setelah mereka meninggalkan Sekolah Naga Ilahi. Saya mendengar bahwa mereka menciptakan sekte baru, yang disebut sesuatu seperti gerbang tak berujung. Haha, sekte baru yang dibuat. Ini agak lucu, agak lucu. Tapi mereka masih memiliki keberanian untuk meninggalkan Sekolah Naga Ilahi dan membuat sekte mereka sendiri. Apakah masih ada tanah di sungai ini? Sulit untuk dipahami. Namun, semoga sukses untuk mereka. Omi dan yang lainnya terbang di langit selama 2 jam, lalu mendarat di hutan pegunungan yang lebat. Itu tetap ada di mana Omi telah menyerang alam leluhur. Wow! Cepat sekali. Cek-cek. Semua orang masih menikmati Little Fire dan kecepatan terbang Little Black. Setelah mendarat di tanah, Sifu langsung melihat sebuah rumah kayu sederhana tidak jauh dari situ. Dengan tanda yang dipaku di bagian luar rumah kayu bertuliskan gerbang tak berujung. Windy, alamat yang awalnya kamu cari ada di sini, kan? Ya, Bu. Tapi sayang sekali itu tidak tersedia lagi. Disitulah saya menciptakan teknik tanpa akhir ah. Oh, tidak masalah. Tempat di mana leluhur pendiri Sekte Naga Ilahi menciptakan teknik pedang naga turun juga bukanlah Gunung Naga Ilahi. Ku dengar itu ada di sebuah pulau di suatu tempat.
Dan dia juga memiliki teman Jiao hitam pada awalnya. Baiklah, guru tiba-tiba berkata. Fenger, dengarkanmu selalu menyebutkan teknik yang kamu ciptakan sendiri. Apakah teknik yang kamu ciptakan benar-benar kuat? Apakah Anda ingin melihat istri guru? Oke, Reiji, berikan aku pedangnya. Sensei benar. Adik perempuan berkata. Sensei, tubuhmu masih mulai pulih. Tidak masalah. Istri guru mengambil pedang dan kemudian bertarung dengan Omi. Si Sunyang berada di tahap tengah alam leluhur. Omi berada di tahap awal alam leluhur. Begitu Sinyang bergerak, Omi mengambil pedangnya. Istri guru itu tercengang di sana seolah-olah dia tidak percaya. Fenger, apakah kamu benar-benar membuat ini sendiri? Tentu saja. Bagaimana perasaan guru? Astaga, itu terlalu tidak terduga dan selalu berubah. Jadi, saya menamakannya gong tanpa akhir. Istri guru Omi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Teknik pedang buatan sendiri Omi terlalu dalam. Fenger, sekarang aku akhirnya mengerti keinginanmu untuk meneruskannya ke zaman. Memang, itu akan benar-benar menjadi kerugian bagi dunia jika teknik pedang yang begitu indah hilang. Haha, sini sama terlalu berlebihan. Kerugiannya tidak terlalu rugi. Dunia tidak ada habisnya. Masa depan penuh dengan para jenius. Dan mungkin ada orang lain yang akan menciptakan teknik pedang yang lebih kuat di masa depan. Guru istri berkata, Fenger, saya sarankan Anda mengambil seni bela diri ini. Sampaikan kepada semua saudara laki-laki dan perempuan Anda. Meskipun mereka belum memahami dao bela diri Anda. Dengan teknik pedang halus ini, itu pasti lebih kuat dari teknik pedang naga turun. Bagus. Itulah maksudku. Guru istri berkata kepada saudara laki-laki dan perempuan Omi. Jangan menggunakan teknik pedang naga turun mulai sekarang. Gunakan saja teknik pedang tak berujung. Percayalah itu benar. Bagus. Di masa lalu, ketika Omi belum melangkah ke klan, ketika dia belum menciptakan Endless, Aldo dia sudah memahami dao bela dirinya. Omi masih menggunakannya bersama dengan teknik pedang naga turun saat itu. Dan saudara laki-laki dan perempuan Omi masih melakukan hal yang sama sekarang. Sekarang Shizuo meminta mereka untuk menggunakannya bersama dengan teknik pedang tak berujung buatan Omi sendiri. Itu akan lebih efektif dan dapat terus digunakan bahkan setelah melangkah ke klan. Tetapi tentu saja, akan menjadi cerita yang berbeda jika teknik pedang buatan mereka sendiri bahkan lebih kuat setelah memercik dao bela diri mereka sendiri setelah melangkah ke klan. Omi mengeluarkan mesin terbang tersembunyi. Total 49. Banyak sekali. Semua orang terkejut melihat begitu banyak harta sihir terbang. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Omi memiliki banyak harta, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri berbeda. Haha, sebenarnya aku masih punya lebih banyak. Aku hanya tidak membawa mereka ke sini. Di dunia lain. Istri guru itu tertawa. Awalnya saya mengira ini adalah semacam harta terbang yang tersisa dari era kuno. Tetapi ternyata tidak. Tentu saja tidak. Saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda sebelumnya. Ini adalah produk teknologi. Benda ini hanya mematahkan takik dan hancur. Jika itu adalah harta sihir yang nyata, itu akan benar-benar tidak bisa dihancurkan. Ada dunia yang berbeda. Baiklah, semua orang ditakdirkan di pundakmu. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Omi berkata kepada semua orang. Lalu ketika beberapa mesin terbang itu, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, No. 9, nomor 10. Atur kode kontrol master baru. Segera, mesin terbang semua orang dipasang. Dan mesin terbang mereka tidak dibatasi oleh Omi. Kecepatan awal adalah 200 per jam. Lalu perlahan-lahan dipercepat. Dan setelah 1 jam mereka semua dapat menggunakan dan mengendalikannya secara fleksibel. Semua orang telah belajar bagaimana melakukannya. Tentu saja, itu tidak sulit sama sekali. Bagus. Kalau begitu kita siap untuk mulai terbang. Kita akan pergi ke laut dan menemukan alamat baru gerbang tak berujung. Oke Le, Omi berteriak. Mulailah. Swoosh. Mesin terbang mengirim Omi miring ke awan sekaligus. Dan sisanya mengikuti. Omi melihat bahwa mereka semua mampu mengendalikannya dengan fleksibel. Dia tersenyum. Lalu Omi menyesuaikan dan terbang ke depan. Setelah sekitar terbang 3 jam, akhirnya mereka terbang ke tepi benua dan melihat lautan. Lautan masih merupakan daerah yang agak misterius bagi orang-orang di dunia ini. Karena hanya ada sedikit orang yang pergi ke laut. Perahu kayu itu terlalu lambat dan tidak kuat. Dan akan bocor jika ditabrak secara acak oleh binatang laut. Jadi tidak ada pulau di sekitarnya yang memiliki sekte yang memenuhinya sebagai wilayah mereka. Dengan demikian, Omi bisa memiliki tampilan yang bagus untuk pulau-pulau yang bagus. Ayo pergi ke laut. Wah, lautannya sangat besar. Pertama kali saya melihat lautan dalam hidup saya. Itu benar-benar spektakuler.
Kakak dan adik Omi berteriak. Semua orang terbang keluar dari lautan untuk pergi. Hanya kurang dari 3 menit terbang sebelum mereka melihat sebuah pulau. Meskipun baru terbang selama 3 menit, pulau itu sebenarnya berjarak lebih dari 100 kilometer dari daratan. Pulau itu bagus, ujar Omi. Kalau begitu ayo turun dan lihat. Semua orang segera mendarat di pulau laut itu. Mendarat di pulau yang tidak berpenduduk dan benar-benar murni, yang terasa cukup menyenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.